An-nasu ala dini abaihim. Itu kalau kurang cermat kalimat Arab begitu akan salah tafsir. Kalau arti aslinya, manusia itu mengikuti agamanya orang tua mbah buyut canggah. Aslinya kan begitu. Jadi ini sebenarnya itu maknanya bukan mana hakiki, tapi makna majaz. An-nasu ala dini abaihim. Din diartikan watak sifat. Aba yang bahasa Jawanya itu bapak-bapak. Orang tua mbah buyut canggah itu namanya bapak. Akhlak sifat seseorang akan mengikuti orang yang dekat. Yang tadi bahasa Arabnya adalah al-insanu ala dini abaihim. Ini baru awal dari depan, nanti penyelesaiannya bagaimana. Manusia itu watak sifatnya akan mengikuti orang terdekat. Bisa terdekat secara keluarga, terdekat secara lingkungan, bertetangga, terdekat secara manusia secara bermasyarakat luas. Nah, tadi pertanyaan bagaimana untuk merubah sifat-sifat yang sudah sebenarnya lepas dari sifat yang sebenarnya sebagaimana kita hidup secara pandangan Islam. Ini memang beban. Kalau boleh kita jawab secara vonis, kembali dari orang tua masing-masing. Ini jawaban patennya. Anak itu akan tercipta, akan berwatak apapun saja, berangkat dari rumpun keluarga, berangkat dari didikan bapak dan ibu. Justru ibu ini akan punya peranan penting untuk mencetak abang putih anak itu adalah ibu. Karena secara sejarah kehidupan, anak itu akan ngikut watak sifat ibu. 80% nembak ibu, 20% nembak bapak, karena bapak kan yang ces doang, ces tinggal lunga. Ini ibu yang sangat berperan. Saking sangat berperannya seorang ibu sampai Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga anak atau berhasilnya anak tergantung ridho dan tidaknya ibu. Lah bapaknya nggak ngapa ya nggak kayak gitu. Nah makanya sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana merubah sikap yang sudah merajalela, yang kayaknya tidak pas dengan apa tujuan kita hidup, baik secara umum ataupun secara agama. Maka lebih cenderung untuk yang berhak merubah generasi ke depan adalah orang tua. Titik. Terdukung dengan pendidikan, terdukung dengan lingkungan. Artinya begini, yang paling berkepentingan dan berhasil itu didikan ibu. Satu rumah tangga, suami istri, tergantung ibunya. Anaknya akan dicetak apa, merah, hijau, kuning, putih. Ini ibu yang berhak mewarnai, bukan bapak kok. Karena tadi ya katakan, anak lebih cenderung 80% kepada ibu, tapi kepada bapak hanya 20%. Maka seakan ibu ini adalah peranan penting dalam menghadapi rumah tangga. Artinya yang punya hak untuk mencetak anak ini akan jadi apa, ini ibu. Kalau terutama nunggu calon-calon ibu, nek wong lanang pancen jelek, pancen daledel, kayaknya kurang bertanggung jawab kalau anak. Tapi ibu yang setiap waktunya, setiap saatnya hubungannya sangat kental dengan anak, maka inilah, dari situlah disimpulkan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan akan menjadi punjernya kehidupan. Apa saja ibu, ibu kota, bukan bapak kota, ibu jari. Kenapa ndak bapak jari? Ibu yang dipakai. Ibu pertiwi, sampai nenek moyangku, orang pelaut. Kenapa tidak kakek moyangku? Ayo nebek kan? Bahasa yang harus kita pahami. Kok kalimatnya kok nenek moyangku, orang pelaut. Kenapa tidak kakek moyangku? Ini menunjukkan untuk menafsiri dari an-nisa'u imadul bilad. Perempuan akan menjadi punjernya kehidupan, baik secara berkeluarga, berlingkungan, bertetangga, berbangsa dan bernegara. Niki ibu yang sangat berperan dalam kedudukan. Awas kayak calon ibu ya. Ojo deledel wae lho kalau dadi ibu. Lah sing lanang yo ya sing ngerti aja
ngawur mas masa bodoh ngono. Ibu, anak cuma ke ibu, ke ibu, ke ibu. Inilah maka jawaban yang tadi saya katakan, bagaimana rubah ini dari dasar. Sehingga tadi di awal saya katakan bahwa anak-anak tersebut akan tercetak jadi apapun bentuknya, ibu ini yang mencetak, bukan bapak. Paham gak? Itu begitu. Jadi memang sangat sulit. Kalau udah sifatnya udah publik, kita sulit akan masuk ke dalamnya dan merubah kebiasaan yang sudah beredar di kalangan mereka. Maka marilah kita mulai dengan hidup baru. Dari mana? Ibulah yang berhak menentukan anak ini akan merah, hijau, kuning, putih. Ibu yang punya hak. Dan yang mampu untuk membuat warna anak bukan bapak. Begitu jawabannya.